Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Dan untuk yang baru datang, selamat datang, kenalkan aku Sora. Semoga YouTube channelnya Sora bisa menjadi salah satu favorit kamu. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih, kesetiaan kamu sangat berarti buat Sora. Jangan lupa untuk yang belum subscribe semuanya, ayo di subscribe. Yang subscribe Sora doain banyak rezekinya. Oke, Hak Sora, hari ini kita baca-baca ya Sora ya? Iya dong, pastinya kita baca-baca. Nah, tapi Sora akan men-spoiler dulu. Hari ini Sora akan membacakan tentang energi koneksi kamu dan dia saat ini. Ya, Sora akan mengambil dari pile tumpukan ini, nanti akan Sora shuffle. Sora nggak tahu energi koneksinya seperti apa, tapi Sora sarankan untuk kamu yang sedang mungkin kurang begitu good mood, terus habis itu mungkin kayak lagi nggak siap buat terima pembacaan apa adanya, mungkin bisa balik next time untuk nonton video ini. Karena Sora bener-bener nggak tahu ya apa yang akan keluar di kartunya Sora. Jadi mohon ditanggapi dengan bijak dan sorry kedepannya untuk siapapun yang berkomentar dengan kata-kata kasar atau negatif di kolom komentar akan harus Sora remove atau harus Sora block ya. Karena energi itu sangat akan menyebar ke yang lain gitu, dan Sora kurang nyaman kalau ada yang berkata-kata kasar atau marah-marah di channelnya Sora gitu ya. Karena ini kan channel buat kita sama-sama gitu ya, dan ini juga part dari hiburan. Jadi kalau memang kamu udah lagi siap boleh monggo, kalau belum siap ya udah next time aja di pause, ditonton lain waktu nggak apa-apa. Oke. Sekarang udah ada deck ini yang akan Sora pakai dulu. Sora akan mengambil beberapa kartu nanti di sini untuk mewakilkan koneksi kalian. Silakan afirmasikan dulu seperti saya contoh ya. Tolong ungkapkan koneksi saya dan misalnya Irwan pada saat ini ya. Tolong sebutkan atau tolong beritahu saya tentang koneksi saya. Misalnya nama saya Sora gitu, misalnya saya Sora dengan Irwan saat ini ya. Itu Irwan cuma contoh aja. Silakan Sora beri waktu. Diulang sebanyak 3 kali ya. Oke, kalau sudah yuk kita akan coba mengafirmasikan, semoga apa yang terjadi akan positif. Sora nggak tahu, ini energinya banyak orang, semoga resonat sama kamu. Sora akan ambil 3 kartu ya untuk energi koneksi kamu dan orang ini saat ini. Yang pertama ada making an effort, nanti Sora akan jelasin lagi ya. Yang kedua ada obsession. Dan yang terakhir ada contemplation. Aha, oke. Energi saat ini, Sora hanya akan ambil 3. Energi saat ini dari hubungan kalian. Ada seseorang, ada dari kamu atau dari dia atau kalian berdua sedang berusaha untuk melakukan effort ya, melakukan effort atau ada suatu usaha kalau yang Sora lihat di sini ya, untuk mendekati, kalau Sora menangkapnya mungkin mendekati kembali atau membuat hubungan yang tadinya mungkin dari dingin jadi lebih deket gitu ya. Tapi yang pasti ada tujuan atau usaha untuk membuat hubungan jadi lebih baik kalau yang Sora lihat ya. Dan di sini juga ada energi dari obsessions ya. I'm obsessed with you and our memory it's almost killing me. Ada seseorang yang masih terobsesi sama kamu karena tentang sesuatu, tentang memori yang ada di antara kalian yang tidak bisa dia lupakan. Jadi dia pingin bikin satu usaha untuk ngedeketin kamu lagi karena dia punya kenangan yang gak bisa dia lupakan soal kamu. Dan ada energi dari kontemplasi. Karena orang ini sudah banyak sekali berpikir soal hubungan kalian ya, secara mendalam. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini tuh adalah ada sisi obsesi yang dia masih keingetan soal memori tentang kamu, dan hasil dari kontemplasi bahwa dia sering sekali memikirkan tentang kamu akhir-akhir ini, sehingga dia ingin menunjukkan suatu usaha ya untuk menjadikan diri dia lebih baik. Kalau Sora lihat di sini ada sesuatu usaha untuk membuat segala sesuatu jadi lebih baik ya. Ini bisa saja orang yang memang lagi nggak sama-sama sama kamu, renggang sama kamu, atau lagi diem-dieman, atau menghilang dan sebagainya. Nanti kamu akan tahu dari ciri-cirinya ya. Tapi paling tidak yang kita tahu di sini adalah orang ini ingin melakukan suatu usaha biar kalian bisa dekat kembali ya. Oke, kita mau lihat dulu yuk sekarang ciri-cirinya siapa sih orang ini gitu ya.
Yang pertama ada energi dari dog ya. Orang ini itu memang orang yang kelihatan banyak sekali friendly kalau Sora lihat ya. Dia juga mungkin berawal dari sebagai teman kamu atau sebagai sahabat kamu. Ya, kalian tuh berawal dari teman ya, curhat-curhatan, cerita-cerita gitu loh ya. Apa namanya, saling berawal mungkin dari teman tapi mesra, lalu hubungan menjadi lebih serius. Ya, orangnya memang ini kok, friendly, mungkin ya outgoing, gampang untuk diajak ngobrol. Nah, di sini ada hubungan yang kalau Sora lihat di sini, hubungan yang sudah berakhir ya. Coffin di sini Sora melihat sebagai hubungan yang sudah berakhir ya, di antara kalian gitu ya, yang akhirnya awalnya dari temenan, awalnya dari deket, bersahabat, tapi lalu hubungan berakhir ya. Berakhirnya dengan cukup menyedihkan ya kalau Sora lihat di sini. Jadi mungkin yang kayak berawal dari temen tapi sekarang mungkin saling diem-dieman, udah bahkan nggak ngomong lagi gitu ya. Di sini ada side ya, ada akhir dari sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi hubungan itu mungkin berakhir ya kurang baik kalau yang Sora lihat di sini ya. Mungkin udah nggak saling komunikasi, padahal mungkin awalnya pernah berjanji kalau nanti pun nggak jadi sama-sama, ya sudahlah kita masih bisa tetap jadi teman kan gitu loh. Tapi yang terjadi malah sebaliknya ya. Ada akhir yang penuh dengan rasa sakit gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang kadang-kadang itu sifatnya bisa keras. Jadi kalau mau apa langsung kayak tanpa berpikir panjang, langsung mengkat begitu saja kalau Sora lihat di sini ya. Ada juga yang di sini bersikap kayak orangnya tajam kalau ngomong gitu ya. Friendly sih, tapi dia kalau ngomong tuh bisa tajam juga. Di sini ada energi dari seseorang yang cukup keras ya. Di sini ya kalau yang Sora lihat, orang ini adalah orang yang memang charming, punya charming sendiri ya. Kamu juga tertarik sama dia karena memang dia tipe kamu secara penampilan. Jadi kalian sering tertarik memang karena fisik juga ada ya. Penampilan yang charming, penampilan yang menarik kalau Sora lihat di sini ya. Orang ini mobilitasnya tinggi ya. Orang ini mobilitasnya tinggi, mungkin dalam pekerjaannya dia banyak traveling, banyak mobilitas yang tinggi juga kalau Sora lihat ya. Orang ini juga sebelum kalian udahan itu sempat mengalami hubungan yang sempat kayak panas dingin dulu gitu ya. Jadi sebelum hubungan berakhir gitu ya, kalian pernah masuk dalam hubungan yang panas dan dingin gitu ya, seperti hubungan yang kayak on off gitu ya, nanti deket, nanti jauh gitu ya. Orang ini memang penuh dengan kegalauan. Jadi orang ini memang gampang galau ya. Orang yang gampang galau, orang yang gampang gelisah. Jadi ketika dia sebelum hubungan jadi seperti sekarang pun ya memang kamu sudah tahu dia punya track record memang apa ya namanya ya, kegelisahan gitu ya. Kita mau coba lihat apa sih sebenarnya selain kegelisahan, apa sih yang membuat kalian tuh ada satu situasi seperti sekarang. Kita mau coba lihat ya. Oke. Ada jealousy. Nah, ini adalah tentang masalah kecemburuan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, apa yang menjadi masalah kalian salah satunya adalah tentang masalah kecemburuan dan juga tentang masalah trust. Jadinya kurangnya adanya kepercayaan di antara kalian ya. Antara dia yang jealous sama kamu atau kamu yang jealous sama dia. Ingat ya, energi bisa vice versa. Ya, jadi ada energi yang paling terutama jadi masalah problem besar itu adalah ya ada kecemburuan ya di antara hubungan ini ya. Dan ini seperti kayak hubungan yang apa namanya, ada yang kayak jual mahal, kejar daku kau tangkap gitu ya. Jadi kayak hubungan kejar mengejar tuh ada. Jadi kadang-kadang dia ngejar kamu atau kadang-kadang kamu yang ngejar dia gitu ya. Jadi mungkin sudah mulai lelah ya karena hubungan tuh merasa seperti kok hubungan apa namanya, kejar-kejaran. Sorry, ini Sora belum ambil, Sora belum siap. Jadi dia seperti merasa kayak apa ya, kamu tuh juga mungkin saja merasa lelah ya dengan hubungan kejar mengejar ini dan penuh dengan kecemburuan ya. Yang berikutnya juga ada energi dari kurangnya kompromi ya. Jadi kayak kamu merasa ya mungkin selama ini kamu sudah banyak kompromi sama dia, atau dia juga mungkin saja bisa merasa dia sudah banyak kompromi sama kamu, tapi kok nggak pernah ketemu jalan tengah. Jadi merasa sudah buntu karena kurang kompromi, kurang pengertian di sana dan sini ya. Dan di sini ya kayak kalian berdua ngerasa kayak udah giving up ya pada saat itu gitu loh ya. Seperti kayak ya udahlah, kayaknya mungkin kita memang nggak berjodoh, mungkin kita udahan aja gitu loh ya. Kita udahan aja,
Mungkin memang kita nggak bisa sama-sama ya, tapi bagaimanapun juga, bilangnya di mulut kayaknya mungkin kita nggak cocok, nggak bisa sama-sama. Tapi ternyata masih ada unfinished business. Artinya apa? Jadi seperti memang di mulut bilangnya mungkin kita nggak jodoh, kita nggak sama-sama. Tapi lain di mulut, lain di hati. Ternyata di hati masih ada yang mengganjal. Ternyata di hati masih ada perasaan yang belum kelar gitu loh ya, kalau bahasa Sora. Kita coba mau lihat ya, ternyata apa sih yang dia rasakan ternyata setelah kamu atau dia tidak bersama-sama. Kita mau coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan setelah hubungan berakhir. Yang pertama ada Eight of Wands ya. Ada yang ngerasa hal ini, ada yang merasa belum siap ternyata. Karena ternyata segala sesuatu itu terjadi terlalu terburu-buru. Dia menyadari ya bahwa kemarin mengambil satu keputusan itu penuh dengan emosi gitu loh ya. Jadi cuman supaya ngindar aja, langsung caranya adalah langsung ya udahan aja. Padahal gitu ya, gak sesiap itu ternyata kalau udah harus udahan gitu loh ya. Yang berikutnya adalah ternyata udahan dari kamu malah nggak bisa lupa. Balik ya, kenangan-kenangan di sini, energi dari kenangan-kenangan kenceng ya, yang membuat terus terus menghantui, kenangan yang terus membayangi, kok aku nggak bisa lupa gitu ya. Justru ketika sudah sendiri dan menjauh, lebih banyak kontemplasi dan berpikir, baru menyadari bahwa aku tidak siap akan kehilangan ya. Ada kekecewaan, mourning of a loss. Jadi ternyata masih ada yang malah jadi kayak muram, sedih, kecewa, kehilangan kamu. Tadi dipikirnya kalau kehilangan akan menjadi situasi lebih baik, tapi ternyata enggak. Ternyata malah sedih kalau ada sebuah kehilangan. Tuh ya, kalau Sora lihat di sini. Dan di sini merasa kayaknya mau lepas kok susah. Malah di sini ada energi dari the dead. Hal yang harus diakhiri tapi malah berbentuk malah jadi sakit. Gitu loh ya. Malah jadi sakit, malah jadi susah untuk dilepaskan, malah tidak bisa move on gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang ya ternyata niatnya, pikirnya kalau sudah menjauh akan bisa lupa, tapi ternyata tidak ya. Kenangan-kenangan masih memburu ya. Dan malah begitu banyak hal-hal, kenangan-kenangan, hasrat-hasrat di dalam diri itu yang terus nyerang dia. Jadi pikiran-pikiran, kenangan, semua terus kayak menyerang dia dalam tanda kutip untuk membuat dia itu meruntuhkan dia punya pertahanan untuk nggak bergerak ke kamu. Gitu loh. Ternyata lebih kuat energi dari rasa cinta, rasa kangen akan kenangan yang banyak gitu ya, yang mendorong dia ingin melakukan effort. Gitu ya. Kita mau coba lihat, kenapa sih dia ingin melakukan sebuah effort ke kamu ya. Apa sih yang dia renungkan? Kita mau coba lihat ya. Apa yang dia renungkan? Aku pakai yang mana ya? Pakai ini aja deh. Apa hasil dari perenungan dia emangnya sih, selain dari kangen dan segala macam? Ada energi dari the world. Kamu jadi orang yang sudah menjadi orang yang terbaik yang dia pernah bersama ya. Artinya di sini dia menyadari bahwa dia kehilangan seseorang yang terbaik yang bisa dalam segala hal. Memang nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang namanya sempurna. Tapi dia menyadari kamu adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya dia. Pencapaian terbaik. Kamu adalah orang the best gitu loh ya, yang bisa dia raih dan bisa bersama-sama dengan dia, mendukung dia, menyupport dia. Ya. Di sini gitu ya. Dia juga menyadari kamu adalah orang yang selama ini berada di balik kesuksesan dia. Pencapaian-pencapaian dia, menyelesaikan masalah, kesuksesan dalam pekerjaan maupun kehidupan, itu semua tidak lepas dari dukungan kamu dan support kamu gitu loh ya. Kamu yang ada di belakang dia, support dia gitu ya, untuk kayak motivasi dia untuk bisa maju. Banyak juga dari kalian yang mungkin bahkan membantu secara finansial ya. Misalnya contoh, dia punya usaha yang sekarang lancar, ternyata usaha itu juga pertama awalnya mungkin kamu pinjemin modalnya misalnya.
Oh, dia punya kerjaan yang karirnya bagus, oh kamu yang kenalin kerjaannya, itu bisa ya. Dan di sini ada ternyata energi yang dia menyadari bahwa aku yang kurang bijaksana dalam menghadapi emosi aku. Artinya orang ini memang menyadari dia bermasalah dari segi emosi yang suka galau. Gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan dia menyadari bahwa aku harus lebih banyak bijak nih, gitu. Ya. Dan ada Ace of Pentacles, dia kehilangan seseorang yang sangat-sangat berarti, valuable banget gitu ya. Kamu punya nilai valuable yang sangat tinggi buat dia. Kamu benar-benar berkualitas gitu ya. Entah memang kamu quality person banget di mata dia. Kamu juga menjadi salah satu orang yang menjadi keberuntungan buat dia ya. Jadi menurut dia, kalau kehilangan kamu akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan di sini ada King of Pentacles ya. Dia butuh seseorang yang dia tahu adalah orang itu kasih added value buat hidupnya dia gitu. Nggak cuma soal cinta-cintaan yang tadi Sora bilang kan. Kamu adalah sesuatu yang harus dia lindungi dan dia jaga supaya dia tidak kehilangan orang yang berarti. Gitu loh ya. Kalian Sora lihat di sini. Oke, jadi apa yang akan terjadi berikutnya ya? Runner, ada di sini yang lari ya. Mungkin kamu sekarang ngindar dari dia yang mencoba untuk datang kembali ke kamu gitu loh ya. Karena kamu merasa bahwa kemarin udah capek kejar mengejar ya. Jadi ada di sini yang mungkin belum siap ya. Dan di sini orang ini berusaha untuk mengikuti arahan dari semesta ini. Ya. Banyak yang mungkin kamu bisa saja menghindar, tapi dia mempercayai bahwa kalau semesta memang sudah membuat kita bersama-sama atau ada jalannya kita sama-sama, kita akan sama-sama gitu loh. Kalau memang udah waktunya sama-sama ya akan sama-sama gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di sini juga ada seseorang yang akan menawarkan cinta kembali. Dia akan datang untuk menawarkan cinta kembali. Apakah kamu masih mau menerima cinta dia? Ya, kalau Sora lihat di sini, ya. Apakah kamu masih mau menerima dia kembali? Kan ternyata dia akan nunjukin kok usaha dia ke kamu, ya. Jadi di bawah begitu banyak tekanan ya, ternyata dia kemarin ngerasa stres juga, banyak tekanan yang sehingga dia merasa bahwa aku ngambil keputusan yang penuh dengan emosi gitu loh ya. Jadi kayak gimana ya, karena ngerasa terpojok, respon pertamanya kabur, tapi ternyata kabur itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi orang ini ingin datang lagi ke kamu untuk melakukan suatu pendekatan kembali. Dan dia berharap masih ada keajaiban. Artinya, dia tahu kamu sudah ngindar. Ada yang mungkin dari kamu sudah ngeblok, sudah gak mau ngomong, sudah delete dia dan sebagainya. Tapi dia berharap masih ada keajaiban di antara kalian supaya kalian bisa sama-sama. Ada yang akan travel menuju kamu. Artinya memang mungkin ada di sini yang hubungannya long distance relationship ya. Jadi dia akan melakukan bergerak menuju ke kamu gitu loh ya, untuk meminta kesempatan kembali ya. Dia tahu dia itu nggak siap kalau harus detach skala emosional. Di sini dia tidak siap kalau secara emosional harus putus koneksi sama kamu. Artinya orang ini punya satu koneksi sama kamu secara emosional ya, dan dia berantakan semenjak kepergian kamu. Pikiran soal kamu terus menghantui dia ya. Can't stop this racing thoughts ya. Jadi kayak ada pikiran-pikiran tentang kamu yang terus lari-lari di kepala dia. Jadi diburu-buru sama rindu, diburu-buru sama perasaan ya. Dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu, akan ada yang berusaha menelpon kamu, video call kamu, atau intinya memulai komunikasi kembali kalau Sora lihat ya. Dan dia baru menyadari bahwa ini adalah proses dari awakened love ya. Jadi kayak cinta yang lebih disadarkan, cinta yang lebih pendewasaan ya. Jadi akan ada pergerakan ke kamu kok. Akan ada sebuah pergerakan ke kamu, menawarkan cinta kembali ke kamu ya. Karena dia merasa kamu sudah jadi pasangannya ya. King ketemu sama Queen, pasangannya pun keluar. Artinya apa? Dia sudah merasa cuman kamulah satu-satunya yang akan jadi seseorang yang memang layak dan sudah sepantasnya sama dia. Yang dia tahulah bisa menemani dia ya. Kan? Secara perasaan sudahlah, perasaan dia itu sudah paling nyaman, sudah paling aman sama kamu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi orang yang
ini cuma betulin komunikasi sih. Kalau Sora bilang betulin komunikasi, betulin kesalahpahaman yang penuh dengan kecemburuan, betulin apa namanya, pendewasaan gitu loh dalam prosesnya. Ya pasti selalu ditanya, terus Sora aja kapan? Nah itu pasti ke pertanyaan berikutnya. Ya, zodiaknya apa Sora? Kapan Sora dia datangnya? Pasti ditanyanya gitu ya. Tenang aja, Sora udah tahu kalian pasti nanyanya gitu. Kapan dia datangnya? Mau siap-siap, udah nggak sabar menunggu pastinya ya. Sora akan pakai kartu di sini ada seperti biasa. Aku akan pakai kartu zodiak di sini ya. Jadi di sini akan muncul zodiaknya dia apa atau zodiak kamu apa dan kira-kira dia akan datangnya kapan ke kamu. Ya, di sini ada periode waktunya. Oke, yuk kita coba lihat. Soranya akan mengambil beberapa zodiak aja di sini. Oke. Yang pertama ada Taurus, dia akan datang 2 minggu atau 2 bulan lagi. Ada energi dari Virgo, 6 minggu atau 6 bulan lagi. Oke. Gemini, 3 minggu atau 3 bulan lagi. Aku hari ini cuma mau ambil 6 kartu aja. Kenapa suara 6 tadi dengarnya 6? Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi. Terakhir ini Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Dicek ya zodiaknya di Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba lihat untuk energi alfabetnya. Alfabet RDK W V R G F O U V V dikit lagi ya, L B V. Wow, V kenceng amat energinya ya. W sama H. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Untuk yang mau tahu masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok. Untuk yang mau donasi untuk mengembangkan channel ini, Sora butuh dana untuk beli kartu juga ya yang baru biar pembacaannya makin tambah keren. Cukup ada linknya di kolom deskripsi bawah ya, ada linknya. Satu token cuma 10.000 aja, cuman jajanin Sora Siomay. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.